Keuangan Bapak, apakah pers masih ada di sini karena nanti Bapak tanggal 15 akan menyampaikan di depan DPR. Sahabat pers, sudah disiapkan makan dan minuman yang baik. Mengusirnya secara halus. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga semoga kalian masih waras atau semoga kalian masih baik-baik aja. Dan kadang kepura-puraan waras itu adalah sebuah survival skill di Plus 62. Oh ya, buat yang baru nyasar kesini, perkenalkan gue Kato, di tempat dimana kita ngebahas hal-hal yang bikin lo mikir 2 kali sebelum tidur dan kadang bikin lo pengen banting remote gara-gara lihat berita. Jadi sebelum kita makin dalam ngebahas ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, biar channel ini nggak berakhir kayak rumah kosong. Dan di sini lo bebas kritik apapun tentang gue ataupun channel ini, dan nggak perlu sopan kok, kritik kok sopan gitu. Bre, lo pasti udah tahu ya berita kocak nih akhir-akhir ini. Indonesia lagi ulang tahun ke-80 dan momen masih bahagia gitu untuk kita semuanya. Sebenarnya gue nggak mau ngerusak momen sakral ini, tapi sebelum gue ngobrol panjang lebar sama kalian semua, gue minta maaf dulu nih. Gue nggak ada maksud apa-apa dan di sini hanya breakdown apa aja yang udah kita lewati sampai hari ini, yang mana harusnya rame dan bahagia kan. Dan ini menurut gue semua momen kocak sebelum hari kemerdekaan kemarin, yang ujungnya malah rame gara-gara bendera One Piece alias Jolly Roger. Dan gue nggak bahas itu doang hari ini, gue juga bakal bahas kenapa sampai kayak gini. Dan kalau kalian nonton sampai habis nih video ini, mungkin kalian juga dapetin jawabannya. Dan kalian bayangin nih, pemerintah serius banget sampai TNI, Polri, Lurah, Kades semua diinstruksikan buat larang orang yang ngibarin bendera anime fiksi. Bro, ini tuh cuma fiksi gitu loh, Luffy doang yang ngibarinnya gitu. Masalahnya kenapa pemerintah segitu lebaynya sampai razia ke toko-toko yang jual bendera kayak lagi sweeping narkoboy gitu. Padahal yang dirazia cuman kain bergambar tengkorak pakai topi jerami, common lah gitu maksud gua. Padahal kalau lu flashback nih, bendera ormas, bendera partai, bendera yang nggak jelas di jalan itu lebih brutal menurut gua. Kadang nutup jalan, kadang bikin macet, bahkan kadang jadi sumber konflik. Tapi kenapa yang diurus serius malah bendera One Piece si Jolly Roger ini? Dan di TV One kemarin aja ada debat gitu. KP Norman Hanugroto bilang bendera oke, tapi narasinya yang jelek. Kenapa harus di momen 17 Agustus? Kenapa nggak sebelumnya? Saya melihat adik-adik ini ya, kalau benderanya oke, tapi misi orasinya yang jelek. Momennya 17 Agustus lagi. Lahir dari tahun 97 ya. Ya. Kenapa 17 Agustus? Ini kayak nadanya ini anti Prabowo nih. Kalian boleh kritik pemerintah, tapi jangan di hari kemerdekaan, kata beliau. Jawabannya oleh fans One Piece alias nakama juga ketawa pahit. Mereka bilang, lah gimana pak gitu kan, kritik halus nggak didengerin, kritik keras dibilang jangan keras-keras. Mau gimana coba, kritik itu emang keras, bukan basa-basi. Dan gua setuju bre, kritik itu nggak pernah sopan, karena kalau sopan itu namanya bukan pergi kritik, itu namanya permisi gitu menurut gua. Nah dari sini nih kelihatan jelas nih, bendera One Piece itu cuman pematik sebenarnya. Yang bikin orang makin panas bukan kainnya, tapi simbolnya nih. Si One Piece itu ceritanya soal perlawanan sama sistem bobrok, sama pemerintah dunia yang korup. Wajar lah kalau masyarakat ngelihat kemiripannya. Masalahnya pemerintah kita kayak lupa, rakyat udah jengah gitu. Kritik dikit dibilang nggak Pancasilais lah, kritik keras dibilang makar lah, kritik lewat bendera anime aja dicap ancaman nasionalis gitu. Lah terus kita harus kritik pakai apa? Sinyal, asap, kentongan, atau pakai bahasa isyarat? Contoh absurdnya kayak gini dah. Strobo, lo tau ya kan, strobo kendaraan sipil dilarang gitu. Tapi yang dirazia cuma penggunanya, bukan tokonya. Nah, bendera One Piece tokonya sampai disikat juga gitu. Padahal pakar hukum bilang nih, boleh aja kok ngibarin bendera asal jangan lebih tinggi dari merah putih dan jangan satu tiang. Tapi tetap aja ditindak. Lucu nggak sih? Bendera partai boleh berkibar sejajar sama bendera merah putih. Bendera ormas bisa nutupin jalan, tapi Jolly Roger haram hukumnya. Jadi jelas, ini bukan soal kain, ini soal kontrol narasi pemerintah yang takut rakyatnya punya simbol tandingan. Sekarang
kita tarik nafas sebentar, terus kita lihat lebih luas nih. Kenapa rakyat bisa segitu gregetnya sampai pakai bendera ANIM buat nyindir pemerintah? Jawabannya simple. Karena dari awal 2025 sampai Agustus ini nih, kita kayak dicocokin kebijakan dan kontroversi absurd satu persatu. Gua breakdown ya biar jelas. Di Januari 2025, serangan dompet gue nyebutnya. PPN naik jadi 12%. Udah tahu harga-harga naik, pajak ditambahin. Dalihnya demi pemasukan negara. Yang ketiban sial siapa? Ya rakyat kecil. Tarif PAM, perusahaan air mineral naik, bayar air makin mahal. Impres nomor 1 2025, anggaran dipotong gede-gedean buat dialihkan ke program makan bergizi gratis MBG. Katanya sih demi anak bangsa, tapi rakyat ngerasanya kayak lah dua sektor lain disunat demi program gimmick gitu. Awal tahun aja nih, udah bikin kepala cenut-cenut nggak sih? Dan Februari 2025, pendidikan dan aksi jalanan. SMBP kacau, ratusan siswa gagal masuk PTN gara-gara data sekolah ngaco. Bukan salah siswa sih, tapi mereka yang kena getahnya. Beasiswa dokter dihentikan sementara, alasannya efisiensi anggaran. Jadi, kalau ada calon dokter yang miskin, yang lagi butuh, ya wassalam. Dan untungnya akhirnya dibalikin, tapi demek udah terjadi. Dan juga protes tagar Indonesia Gelap, mahasiswa dan masyarakat tumpah ke jalan. Tuntutan mulai dari transparansi sampai revisi UU Minerba. Revisi UU Minerba disahkan buru-buru, minim partisipasi publik, bahkan sempat ada klausul absurd. Universitas boleh dapat izin tambang. Nah, kampus apa yang tambang batu bara gitu? Oh iya, kemarin ada yang sempat nyeletuk gitu. Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia. Hello, itu respon pejabat atau anak SMA lagi debat di warung kopi. Dan Maret 2025 nih, demokrasi mundur menurut gua. Revisi UU TNI, prajurit makin banyak nih bisa duduk di jabatan sipil, OMSP ditambah, dan plot twist prosesnya dirapatin di hotel. Jadi undang-undang negara dibahas kayak lagi arisan keluarga. Dan juga kasus Papua. Devinus Kogoya, video pemuda Papua disiksa tentara viral. Tangannya diikat dimasukkan drum air sambil diejek. Militer minta maaf, tapi pelakunya gak diproses. Impunitas lagi gitu. Kasus Lampung lah dan Aceh, TNI tembak polisi gara-gara sabung ayam, Marinir tembak sales mobil gara-gara test drive lah. Menurut gue ini militer tuking jalanan gitu. Dan di April 2025, tuntutan Papua, organisasi Suara Papua keluarin 14 tuntutan, dari penutupan Freeport, penarikan militer, sampai hak penentuan nasib sendiri. Itu udah level ultimatum, bre. Tapi apa ada yang benar-benar didengar? Enggak gitu. Dan Mei 2025, Menteri dan mulutnya nih, Menkes Budi Gunadi bilang gaji 15 juta sama dengan lebih sehat dan lebih pintar. Lah terus rakyat yang gajinya 3 juta berarti bodoh dan sakit-sakitan. Satir apa hinaan sih ini dah. Kebijakan operasi cesar di 3T boleh dilakukan dokter umum. Maksudnya biar akses kesehatan merata. Tapi ini nyawa bro, bukan praktek bengkel gitu. UKT naik 500%. Mahasiswa ngamuk, demo di mana-mana, akhirnya batal. Tapi trauma dompet dan mental udah kejadian. Ujungnya demo ojol nih 20 Mei. Driver minta komisi aplikator diturunin jadi maksimal 10%. Satu suara, jangan bikin perut ojol makin lapar. Di Juli 2025, DPR dan rapat tutup-tutupan mereka. Komisi 11 DPR rapat tertutup dengan dana tara. Alasannya biar nggak jadi spekulasi. Lah, DPR itu kan wakil rakyat atau IO acara rahasia ya kan. Komisi 1 DPR rapat sama BIN nih juga tertutup. Katanya bahas konflik global, fine. Tapi kok semua penting rapatnya gelap gitu. Demo ojol aksi 217, ribuan ojol kepung istana tuntut aturan jelas buat transportasi online. Intinya rakyat bekerja makin solid, makin keras. Dan di Agustus 2025 nih, hari libur 18 Agustus, niatnya bikin rakyat senang, tapi rakyat mikir lah, libur boleh tapi harga tetap nyiksa gitu. PPATK blokir rekening dorman, maksudnya cegah kejahatan finansial, tapi kurang sosialisasi gitu. Jadinya malah bikin rakyat kayak panik. Dan belum lagi di DIY nih tentang pemain judol diam-diam baik sekarang gua rasa kasusnya. Nah bre, kalau kita rangkum dari Januari sampai Agustus nih, polanya jelas banget. Yang pertama, ekonomi makin berat. PPN, PAM, BPJS, UKT semua naik lah. Yang kedua, demokrasi mundur, UU Minerba dan TNI disahkan di ruang gelap. Dan tiga, HAM dilanggar nih, Papua masih berdarah pelaku kebal hukum.
4. Pejabat nyolot nih dari yang gelap kau sampai gaji 15 juta sama dengan sehat dan pintar. Dan koruptor dipolo rakyat disiksa. Jadi nggak heran kalau rakyat nyari simbol perlawanan dan bendera One Piece jadi pilihan, karena ironically fiksi malah lebih jujur daripada realitas politik kita. Nah, sekarang kita geser nih ke hal paling serius APBN 2026. Lu tau nggak? Pas Menteri Keuangan presentasi di istana, nih wartawan malah disuruh nih keluar. Nah, ini kan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, duit rakyat, tapi pembahasannya ditutup gitu. Habis itu giliran presiden pidato di depan DPR, isinya kayak dongeng menurut gua, kayak dongeng manis sebelum tidur. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,2 sampai 5,8% lah, kemiskinan bakal turun drastis, katanya bahkan terendah sepanjang sejarah lah gitu. Program jumbo, makan bergizi gratis, dan beasiswa pendidikan dijanjikan ngalir deras. Dan kalau cuma baca pidato itu, kita bisa mikir nih, wah gila bre gitu. Indonesia bentar lagi jadi surga dunia menurut gua. Tapi tunggu dulu, di luar sana nih rakyat ngerasa beda 180 derajat. IHSG sempat kan anjlok di April kemarin. Dan gua apus banget sekarang udah mulai gerak naik nih di angka 7.000. Namun harga-harga masih cenderung naik. Pajak nambah, ojol demo, mahasiswa ngamuk soal UKT, Papua panas, terus pemerintah bilang investor asing makin percaya sama Indonesia. Hello, investor yang mana yang Anda maksud? Gua breakdown ya biar jelas. 1. Investor asing vs pasar modal. Pemerintah klaim ya investasi asing masuk deras, tapi di sisi lain pasar saham jeblok. Artinya apa? Investor jangka panjang mungkin masih masuk FDI lah gitu, bikin pabrik, beli aset gitu. Tapi investor jangka pendek pada kabur gara-gara sentimen negatif, isu politik, transparansi bobrok. Jadi ada disconnect gitu. Yang kedua, asumsi makro optimis gila, target pertumbuhan 5,8% di tengah global yang lagi gonjang-ganjing. Rupiah di target 16.500 sampai 16.900 ya. Itu bukan target, itu doa menurut gua. Program jumbo butuh triliun makan bergizi gratis itu program gede, tapi efisiensi birokrasi kita, aduh jangan ditanya, yang ada malah jadi ladang bancakan gitu. Rakyat ngeri duit triliunan itu muap tanpa hasil. Dan 4, isu transparansi wartawan diusir pas pemaparan RAPBN lah. Kalau info fundamental aja ditutupi, gimana rakyat mau percaya? Investor aja mikir 2 kali. APBN 2026 akhirnya kayak misteri. Dokumen resmi bilang Indonesia makin maju nih, rakyat makin sejahtera, tapi lapangan bilang dompet makin tipis, kebijakan makin ngawur gitu. Kayak lo dikasih peta harta karun, di peta ditulis di sini ada emas, tapi peta itu nggak nunjukin ada ranjau, jebakan, dan jurang di sepanjang jalan. Rakyat disuruh percaya sama janji, padahal setiap hari kenyataan bikin sakit kepala. Jadi bre, dari kasus bendera One Piece sampai APBN 2026, benang merahnya tetap sama, yaitu krisis kepercayaan. Rakyat ini udah nggak percaya sama narasi pemerintah, karena yang didengar bukan suara rakyat, tapi suara elit. Rakyat protes dibilang makar, rakyat kritik dibilang kurang sopan, rakyat pakai bendera anim dianggap ancaman, sementara koruptor, gua nggak tahu dah mau ngomong apa lagi sama mereka gitu. Pertanyaan terakhir, siapa yang lebih Pancasilais? Rakyat yang berjuang nih tiap hari, bayar pajak, kerja penting tulang, atau pejabat yang rapat diem-diem di hotel, bagi kursi, bagi jabatan, sambil nyuruh kita diem? Jawaban ada di hati kalian masing-masing. Gue cuma mau bilang, kritik itu bukan makar. Kritik itu tanda masih sayang sama negeri ini. Kalau pemerintah alergi kritik, itu tandanya bukan kita yang salah, tapi mereka yang lupa diri menurut gue. Dan itulah gua bahas hari ini. Gua Katomuji, mohon undur diri, adios. Bye-bye.